Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan teman-teman semuanya. Baiklah, sebelumnya perkenalkan, di sini saya Rizka Anggraini dan teman saya Rapli Pandu Ramadhani. Di sini kita akan mempresentasikan suatu materi optik tentang mikroskop. Oke. Kemudian, apa-apa aja sih yang akan dibahas di dalam presentasi kali ini? Yang pertama, apa itu mikroskop? Nah, di sini kita akan menjelaskan tentang definisi mikroskop itu sendiri apa. Kemudian yang kedua, apa saja jenis-jenis mikroskop? Nah, di sini tentunya di dalam mikroskop itu mempunyai fungsinya berbeda-beda. Ada yang mau mengamati sebuah benda bakteri gitu atau virus, ada juga yang mau mengamati struktur-struktur yang lainnya. Kemudian yang ketiga, bagaimana struktur dari mikroskop tersebut. Nah, di sini tentu kita harus mengenali apa-apa aja yang ada di mikroskop, mulai dari bagian-bagiannya, nanti akan kita jelaskan semua. Kemudian yang keempat, bagaimana pengaplikasiannya. Nah, di sini sebuah bentuk mikroskop di dalam kehidupan sehari-hari itu aplikasinya terdapat di mana, kemudian bagaimana bentuk mikroskop yang ada di sekeliling kita, ataupun yang bisa kita gunakan untuk melakukan praktikum misalnya dalam mengamati benda-benda yang kecil yang tentunya tidak bisa kita lihat dengan mata secara langsung. Dengan mata telanjang itu nggak bisa. Jadi kita perlu yang namanya alat bantu, yaitu mikroskop. Oke, kita langsung ke pembahasan. Nah, yang pertama definisi. Definisi mikroskop itu yang merupakan sebuah alat yang digunakan untuk melihat objek dengan ukuran kecil. Nah, saking kecilnya tadi objek yang diamati sehingga tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Nah, seperti yang saya katakan sebelumnya, bahwasanya untuk itu ketika kita tidak bisa melihatnya dengan mata secara langsung, dengan mata telanjang, kita perlu adanya sebuah alat yang membantu kita agar bisa tetap memperlancar pekerjaan kita, semisal tugas-tugas yang diberikan oleh guru, dosen. Nah, oleh karena itu kita dapat menyelesaikannya walaupun menggunakan sebuah alat bantu. Oke. Kemudian kita masuk ke jenis-jenis mikroskop itu sendiri. Nah, jadi mikroskop ini tentunya memiliki banyak jenis, karena dilihat dari fungsinya itu juga berbeda-beda. Oke, kita masuk ke jenis yang pertama, yaitu ada yang namanya mikroskop cahaya. Nah, terlihat dari namanya perlu kita garis bawahi, di sini ada cahaya dia menyebutkan. Nah, jadi sebuah mikroskop yang memanfaatkan cahaya sebagai sumber energi sehingga dapat memperbesar bayangan objek, bayangan yang akan kita amati, sebuah benda, sebuah hal, sebuah fenomena gitu ya, yang mikroskopis tentu. Kemudian mikroskop jenis ini juga disebut sebagai mikroskop optik, dan cara kerjanya menggunakan lensa. Nah, mengapa dia juga disebut sebagai mikroskop optik? Ya, karena dilihat dari cara kerjanya itu dia menggunakan lensa. Yang mana kita ketahui bahwa optik itu meliputi kayak membahas tentang lensa dan yang berkaitan itu cermin cembung, cermin cekung gitu ya. Kemudian, nah, dia menggunakan lensa itu untuk memusatkan cahaya pada objek yang akan diamati. Sehingga dengan terpusatnya sebuah objek yang diamati, kita tidak perlu khawatir tentang lingkungan-lingkungan yang ada di sekitarnya. Maka kita akan fokus pada sesuatu yang kita amati saja.
Oke, yang kedua itu ada yang namanya mikroskop elektron. Nah, di sini perlu kita garis bawahi juga elektron. Nah, berarti mikroskop jenis ini dia memanfaatkan berkas elektron. Kemudian terletak di bagian atas sebagai sumber energinya. Mikroskop elektron ini mampu melakukan pembesaran objek sampai 2 juta kali lipat. Nah, di sini juga kita perlu digarisbawahi bahwasanya mikroskop elektron ini bisa melakukan pembesaran apa yang kita amati itu sampai 2 juta kali lipat. Bayangkan saja, begitu ketelitiannya itu lebih dibanding mikroskop lainnya. Karena tadi dia bisa melakukan pembesaran hingga 2 juta kali lipat dengan menggunakan elektrostatis dan elektromagnetis untuk mengontrol pencahayaan dan tampilan gambar. Oke, yang ketiga kita masuk ke jenis mikroskop stereo. Nah, di mana mikroskop stereo ini gunanya itu untuk observasi dengan perbesaran rendah dari sampel yang berukuran relatif besar secara 3 dimensi. Dan mikroskop jenis ini disebut juga mikroskop binokuler karena cahaya yang digunakan mikroskop stereo biasanya merupakan cahaya yang berasal dari pantulan sampel, tidak benar-benar dari selain sampel gitu. Oke, ada yang keempat itu jenis mikroskop fase kontras. Di sini perlu kita bawahi fase kontrasnya ya. Nah, jadi mikroskop ini yaitu menggunakan sebuah kondensor khusus yang membantunya dalam membuang cahaya keluar dari fase. Hal ini digunakan untuk membantu lulus cahaya melalui objek pada kecepatan yang berbeda-beda. Dan juga mikroskop fase kontras dapat digunakan dalam ilmu biologi dalam melihat spesimen tak bercacat seperti sel-sel dan bagian sel tertentu. Begitu. Oke, untuk mikroskop fase kontras sudah. Kita masuk ke yang jenis terakhir itu ada yang namanya mikroskop Fender. Nah, mikroskop Fender ini merupakan jenis mikroskop yang fungsinya itu untuk mendeteksi apakah ada benda asing atau antigen dalam jaringan. Nah, jadi dia gunanya ini untuk mendeteksi apakah ada, apakah tidak benda asing atau antigen itu di dalam jaringan. Seperti, nah, kita dalam pengamatan bakteri, virus, dan rickettsia. Nah, di sini kita bisa menggunakan mikroskop Fender ketika kita mau mendeteksi sebuah benda asing atau antigen di dalam jaringan itu. Oke, selanjutnya itu struktur mikroskop. Nah, tentunya kita bertanya-tanya gitu, apakah gimana sih sistem strukturnya sehingga dapat melihat objek yang sangat kecil itu bisa tampak jelas kita lihat gitu dengan menggunakan alat ini. Nah, jadi untuk mikroskop itu ada 2 bagian utama. Yang pertama bagian optik dan yang kedua bagian non-optik. Nah, di bagian optik ini terdiri dari kondensor, lensa objektif, dan lensa okuler. Kemudian untuk bagian non-optik itu terdiri dari kaki dan lengan, kemudian diafragma, kemudian ada meja objek, pemutar halus dan kasar, penjepit objek kaca, dan sumber cahaya. Nah, itulah tadi struktur dari alat optik yang bernama mikroskop. Selanjutnya yaitu pembesaran. Pembesaran mikroskop itu merupakan perkalian antara pembesaran oleh lensa objektif dengan pembesaran oleh lensa okuler. Yang mana apabila ini kita rumuskan itu menjadi M besar sama dengan
MOB dikali MOK. Yang mana M besar itu sendiri merupakan pembesaran mikroskop. MOB itu merupakan pembesaran lensa objektif dan MOK adalah pembesaran lensa okuler. Pembesaran ini sendiri terbagi-bagi juga. Jadi yang pertama itu ada pembesaran berakomodasi maksimum. Maksudnya bagaimana? Jadi jika benda yang dilihat berada pada titik dekat mata, begitu juga dengan mikroskop. Agar mata berakomodasi maksimum, maka bayangan yang dihasilkan oleh lensa okuler terletak di depan lensa okuler, yang jaraknya itu sama dengan titik dekat pengamat. Nah, lanjut yang kedua. Yang kedua yaitu pembesaran yang berakomodasi minimum. Pembesaran yang berakomodasi minimum maksudnya adalah jika benda yang dilihat berada di jauh tak terhingga karena lensa yang di dekat dengan mata adalah lensa okuler, maka benda pada lensa okuler harus terletak di jauh tak terhingga. Untuk menghasilkan bayangan di tak terhingga, benda harus diletakkan di titik fokus lensa okuler. Jadi kita masuk ke pembahasan soal untuk mikroskop ini. Ada sebuah soal yaitu katanya perbesaran total sebuah mikroskop adalah 100 kali. Jika perbesaran yang dibentuk lensa objektif 5 kali, berapakah perbesaran lensa okulernya? Nah, kita perlu membuat diketahuinya terlebih dahulu gitu ya. Jadi diketahuinya bahwa tadi disebutkan untuk perbesaran total itu 100 kali, berarti M besar itu sama dengan 100 kali, kemudian untuk lensa objektifnya 5 kali, berarti MOB-nya itu 5 kali, dan ditanya itu MOK-nya. Nah, jadi langsung saja kita jawab dengan menggunakan rumus bahwa perbesaran total sama dengan M lensa objektif dikali M lensa okulernya. Langsung saja kita masukkan nilai yang telah diketahui tadi. Bahwasanya M itu kita ketahui sama dengan 100. Nah, di sini juga perlu kita agak ubah sedikit dari rumus awal. Jadi ketika M atau perbesaran total ditanya, itu kan M lensa objektif dikali M lensa okuler, perbesaran itu. Kemudian ketika ditanya M lensa okuler atau perbesaran lensa okuler, berarti langsung saja bahwasanya untuk M lensa okuler itu M perbesaran total dibagi perbesaran mikroskop objektif. Langsung kita masukkan nilainya bahwa M tadi 100 per 5 itu lensa objektif, perbesaran lensa objektif. Jadi 100 dibagi 5 itu sama dengan 20. Jadi perbesaran lensa okuler mikroskop tersebut yaitu 20 kali. Mudah kan? Nah, mungkin bisa teman-teman atau yang lain untuk mencoba soal-soal yang bervariasi sehingga membuat pemahaman teman-teman lebih detail, lebih paham gitu. Jadi untuk soal yang pertama selesai, kemudian kita beralih ke soal nomor 2. Nah, di soal nomor 2 ini katanya ada sebuah mikroskop disusun dari 2 lensa positif, lensa objektif dan lensa okuler, yang masing-masing memiliki jarak fokus 3 cm dan 10 cm. Jika sebuah benda ditempatkan 3,5 cm di depan lensa objektif, maka tentukan perbesaran dan panjang mikroskop untuk mata berakomodasi maksimum. Oke, untuk penyelesaiannya
seperti tadi, kita perlu menganalisis soal terlebih dahulu. Kemudian setelah dianalisis, kita tuliskan apa-apa saja sih yang diketahui pada soal, sehingga mempermudah kita dalam penyelesaiannya. Nah, jadi untuk FOB itu 3 cm. Kemudian untuk jarak lensa okulernya itu 10 cm. Dan SOB-nya itu 3,5 cm. Dari SOB dan FOB dapat ditentukan jarak bayangan dari lensa objektif itu. Yang mana kita menggunakan rumus bahwa 1/S aksen OB sama dengan 1/FOB dikurang 1/SOB. Kemudian kita masukkan bahwasanya FOB-nya tadi sebesar 3 cm dan SOB-nya sebesar 3,5 cm. Kita turunkan saja, kemudian 1/S aksen OB sama dengan 7/6/21. Kemudian 7 dikurang 6 itu 1, berarti 21/1 sama dengan 21. Tentu di dalam penyelesaian ini tidak perlu saya jelaskan secara detail, karena teman-teman pasti bisa, karena ini sangat mudah ya. Tinggal memasukkan nilai, apalagi nilai yang diketahui itu sudah benar-benar nyata gitu. Jadi untuk jarak bayangan oleh lensa objektif itu sebesar 21 cm. Sedangkan yang ditanya tadi untuk M dan L mikroskop, nah mata tidak berakomodasi. Kemudian pada saat mata tidak berakomodasi, maka perbesaran total mikroskop dapat kita cari dengan menggunakan ini ya, rumus M sama dengan S aksen OB per SOB dikali SN per FOK. Bahwasanya S aksen OB tadi telah kita ketahui sebesar 21 cm, tinggal kita masukin saja bahwa 21/3,5 dikali 25/10, sehingga kita mendapatkan hasilnya sebesar 15. Dan panjang mikroskop pada mata tidak berakomodasi dihitung dengan menggunakan persamaan 5 yang tadi, yaitu L sama dengan S aksen OB plus FOK. Tinggal kita masukkan aja angka-angkanya, bahwasanya S aksen OB itu sebesar 21 dan FOK itu sebesar 10. Jadi 21 dijumlah dengan 10 itu sama dengan 31 cm. Dengan demikian dapat kita peroleh perbesaran total mikroskop dan panjang mikroskop untuk pengamatan dengan mata tidak berakomodasi, yaitu berturut-turut 15 kali dan 31 cm. Yang nomor 3. Jadi di soal nomor 3, ini diketahui nomor 3 yaitu sebuah mikroskop memiliki tabung dengan panjang 22 cm, maka fokus okuler 5 cm dan fokus objektif 6 cm. Yang mana jika mata tak berakomodasi, tentu letak benda terhadap lensa objektif adalah, jadi ditanya adalah letak benda terhadap lensa objektif. Sebelum itu kita tuliskan terlebih dahulu yang diketahui. Jadi diketahui itu panjangnya adalah 22 cm. Kita tuliskan L sama dengan 22 cm. FOK atau fokus okuler itu kita tuliskan 5 cm. Dan fokus objektif itu 6 cm. Sedangkan yang ditanyakan tadi adalah letak benda terhadap lensa objektif. Maka yang ditanya adalah SOB. Nah, untuk menjawab hal ini, pertama-tama yang harus kita lakukan adalah kita menentukan dahulu jarak bayangan oleh lensa objektif dengan menggunakan rumus panjang mikroskop yang dirumuskan sebagai berikut. Bahwasannya panjang dari
lensa mikroskop itu sama dengan S bayangan dari jarak lensa objektif ditambah dengan fokus dari lensa okuler, yang mana bayangan dari objektif itu sama dengan L atau panjang dari mikroskop itu dikurang dari fokus okuler, yang mana apabila kita masukkan angka-angkanya yaitu 25 dan 5 cm, maka didapatkan bahwasannya jarak bayangan oleh lensa objektif itu adalah sebesar 17 cm. Kemudian setelah kita menentukan dari jarak bayangan lensa okuler tadi, lensa objektif tadi, maka kemudian yang harus kita lakukan adalah menggunakan rumus yang berlaku pada lensa cembung. Maka menggunakan rumus ini kita peroleh jarak benda terhadap lensa objektif atau SOB yang dirumuskan sebagai berikut. Bahwasanya 1 per fokus objektif itu sama dengan 1 per jarak objektif ditambah 1 per jarak bayangan objektif. 1 per jarak objektif itu sama dengan 1 per fokus objektif dikurang 1 per jarak bayangan objektif. 1 per jarak objektif itu sama dengan jarak bayangan objektif dikurang dari fokus objektif dibagi dengan fokus objektif dikali jarak bayangan objektif. Yang kita tanyakan tadi adalah jarak dari lensa objektif. Nah, maka didapatkan bahwa jarak lensa objektif itu sama dengan fokus dari objektif dikali jarak bayangan objektif dibagi dengan jarak bayangan objektif dikurang dengan fokus objektif, yang mana didapatkan apabila kita masukkan mulai nilainya 6 dikali 17 dibagi 17 dikurang 6. Maka didapatkan bahwasannya bahwa jarak objektif itu sama dengan 102 dibagi 11 atau hasil akhirnya sama dengan 9,27. Dengan demikian, letak benda terhadap lensa objektif mikroskop tersebut adalah sebesar 9,27 cm. Baiklah, adapun kesimpulan dari apa yang telah kami sampaikan tadi adalah mikroskop adalah alat untuk melihat objek yang terlalu kecil jika dilihat dengan mata telanjang. Alat utama dalam mikroskop yang digunakan untuk mengamati adalah lensa objektif dan juga lensa okuler. Mikroskop mempunyai beberapa macam jenis, antara lainnya yaitu ada mikroskop cahaya, ada mikroskop elektron, ada mikroskop medan gelap, ada fase kontras, ada pendek, sederhana, dan lain sebagainya. Sifat bayangan dari mikroskop yaitu lensa cembung. Secara garis besar, lensa objektif menghasilkan suatu bayangan sementara yang mempunyai sifat semu, terbalik, dan diperbesar terhadap posisi benda mula-mula. Lalu, yang menentukan sifat bayangan akhir selanjutnya adalah lensa okuler. Pada mikroskop cahaya, bayangan akhir mempunyai sifat yang sama seperti bayangan sementara, yaitu semu, terbalik, dan lebih lagi diperbesar. Pada mikroskop elektron, bayangan akhir mempunyai sifat yang sama seperti gambar benda nyata, yaitu sejajar dan diperbesar. Jika seseorang yang menggunakan mikroskop cahaya meletakkan sebuah huruf A di bawah mikroskop, maka yang ia lihat atau yang terlihat adalah huruf A yang terbalik
dan diperbesar. Baiklah, itu tadi presentasi atau pemaparan dari kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan sampai jumpa.